semuanya, perkenalkan nama saya Niko Manila Marta Anggreni dengan NIM 0523275526. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas pertama dari mata kuliah basis data mengenai pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD. Baik, langsung saja pada soalnya. Di sini terdapat contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugasnya yaitu dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Baik, untuk membuat Entity Relationship Diagram, di sini saya akan menggunakan aplikasi web yaitu Draw.io. Pertama-tama, sesuai dengan tahapan pembuatan IRD, saya telah melakukan analisis atau identifikasi terhadap contoh kasus pada soal, dan saya menemukan bahwa terdapat 3 entitas utama yang terkait, yaitu entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, dan entitas dosen. Kemudian saya juga telah menetapkan atau menentukan atribut dari masing-masing entitas tersebut. Yang pertama, pada entitas mahasiswa terdapat atribut ID sebagai primary key. Yang kedua, ada atribut NIM dan atribut nama. Selanjutnya, pada entitas mata kuliah terdapat atribut ID sebagai primary key, terdapat kode mata kuliah dan juga nama mata kuliah tersebut. Selanjutnya, pada entitas dosen terdapat atribut ID sebagai primary key dan juga atribut nama, yaitu nama dosennya. Baik, untuk penggambaran IRD-nya, untuk menggambarkan setiap entitasnya, di sini saya akan menggunakan rectangle. Pertama, di sini ada entitas mahasiswa. Selanjutnya ada entitas mata kuliah. Kemudian ada entitas dosen. Baik, seperti ini. Selanjutnya, untuk penggambaran atribut dari setiap entitas, saya akan menggunakan bentuk elips. Pertama, untuk entitas mahasiswa terdapat atribut ID, kemudian atribut nama, dan atribut NIM. Kemudian kita hubungkan setiap atributnya menggunakan garis. Kemudian dilanjutkan oleh entitas mata kuliah. Terdapat 3 atribut, yaitu ID, kode mata kuliah, dan juga nama mata kuliah.
Dan selanjutnya untuk atribut dari entitas dosen terdapat dua, yaitu ID dan nama dosen. Baik. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi relasi antara himpunan entitas yang ada. Di sini saya telah membuat sebuah tabel relasi di mana entitas mahasiswa memiliki relasi terhadap entitas mata kuliah, yaitu meregistrasikan. Selanjutnya, mata kuliah dengan mahasiswa memiliki relasi, yaitu diregistrasikan. Kemudian, mata kuliah dengan dosen memiliki relasi, yaitu diajarkan. Dan entitas dosen dengan entitas mata kuliah memiliki relasi, yaitu mengajar. Dari relasi tersebut, maka kita dapat menggambarkan relasinya menggunakan bentuk diamond, di mana untuk pertama kita akan buat relasi meregistrasikan. Sini saya akan letakkan di sebelah sini. Kemudian relasi diregistrasikan, seperti ini. Kemudian relasi mengajar antara dosen dan mata kuliah. Tahapan selanjutnya yaitu mengidentifikasi derajat relasi sesuai dengan contoh kasus yang diberikan. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, dinyatakan bahwa setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam waktu 1 semester. Artinya, setiap mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dan setiap mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa, sehingga relasi antara tabel atau entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah yaitu many to many. Dikarenakan ada relasi many to many di antara entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah, maka perlu dibuatkan entitas baru sebagai entitas tengah, yaitu di sini saya telah membuatkan entitas dengan nama registrasi mata kuliah dengan atributnya yaitu ID sebagai primary key dan juga mahasiswa ID sebagai foreign key untuk merujuk data mahasiswa, kemudian mata kuliah ID sebagai foreign key untuk merujuk ke data mata kuliah. Selanjutnya untuk penggambaran dari relasi ini dapat dibuat, yaitu pertama kita perlu membuat entitas dari registrasi mata kuliah. Mata kuliah seperti ini. Kemudian atributnya yaitu terdapat ID, kemudian mahasiswa ID,
dan mata kuliah ID. Baik, di sini relasi antara mahasiswa dengan entitas registrasi mata kuliah akan menjadi seperti ini. Seperti ini, artinya setiap mahasiswa dapat memiliki banyak data pada entitas registrasi mata kuliah. Selanjutnya, relasi antara mata kuliah dengan registrasi mata kuliah yaitu seperti ini. Artinya, setiap mata kuliah dapat memiliki banyak data pada entitas registrasi mata kuliah. Baik, selain itu, juga disebutkan bahwa setiap mata kuliah bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal satu mata kuliah, sehingga dapat diartikan bahwa setiap mata kuliah dapat diajarkan oleh satu dosen, dan dosen mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Hal ini berarti relasi antara dosen dan mata kuliah yaitu bersifat one to many, sehingga dapat digambarkan relasinya sebagai berikut. Baik, relasi antara mata kuliah dan dosen dapat dibuat seperti ini, di mana tanda ini berarti setiap dosen mampu mengajarkan minimal satu atau lebih mata kuliah. Sedangkan data pada entitas dosen yang ini berarti setiap mata kuliah harus diajarkan oleh satu dosen. Sehingga secara keseluruhan gambar entitas dari contoh kasus yang diberikan pada soal yang ini, gambar entitasnya menjadi seperti ini. Baik, itulah contoh praktikum dari tugas 1 mata kuliah basis data yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.